Pesan hingga tiga. Selimut tebal di balik ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa pekan ini, rakyat kembali disuguhi oleh masalah anyar. Mengorek kembali dasar sikap dari seorang pemimpin negara, di mana kejujuran sangat dibutuhkan dan diwajibkan. Gugatan atas praduga kebohongan publik yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara yang pastinya melibatkan banyak pihak untuk mencapai agenda atau misi atau ambisi besar. Cara-cara istana membantah isu ijazah palsu dengan mendatangi UGM dan mempertemukan dengan dosen pembimbing seperti drama amatiran yang dipertontonkan terhadap anak kecil. Kok dosen pembimbing masih muda ya? Pertanyaan netizen yang melihatnya di televisi. Ini contoh tidak baik dalam penegakan hukum. Apalagi kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum sebagaimana yang sudah diadukan oleh pihak pengadu, yaitu Bambang Tri bersama para lawyernya. Bisa saja ijazahnya asli, baik dari SD sampai perguruan tinggi, dan memang dikeluarkan oleh otoritas yang punya wewenang. But how to get its crime? Ini tidak menutup kemungkinan masyarakat dibikin keki oleh penguasa yang satu ini, baik dari silsilah keluarga sampai silsilah pendidikan yang penuh dengan misterius. Sahabat Idofilah dan Lillah, banyak masalah, banyak kasus, banyak kejadian yang disuguhkan rejim saat ini kepada rakyat, dan sudah puluhan aksi protes dilakukan, dari mulai yang terkecil hingga yang besar. Tapi semua itu tak mengubah kondisi, karena jelas rejim saat ini menutup telinga dan mata rapat-rapat, berjalan menggunakan kacamata kuda, yang lain masa bodoh, yang penting agenda pribadi dan golongan terwujud sempurna, meski harus mengorbankan banyak nyawa dan nasib rakyat. Berangkat dari itu semua rakyat harusnya berpikir filosofis dan bertindak yang rasional juga logis, sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Kadang secara pribadi berharap seandainya orang-orang seperti Prof. Suteki, Prof. Egy Sujana, Prof. Ihsanuddin Nursi, Prof. Din Samsudin, Wikiangi, Faisal Basri dan lain-lain, dan para aktivis duduk bersama untuk kemudian menyusun langkah strategis agar tidak hanya selesai dalam diskusi publik, karena kejahatan dan perampokan konstitusi kita sudah di ujung tanduk. Apalagi dengan penunjukan para gubernur yang tidak lain adalah para kaki tangan rejim ini, yang dikomandoi oleh Kementerian Dalam Negeri yang dengan seenaknya membuat regulasi tanpa menimbang dampak dari keputusan yang ditetapkan. Ini sepertinya hanya hayalan dan harapan, karena sudah puluhan diskusi pun hanya terjadi di meja lalu menguap seperti air. Lalu siapa yang bisa mengembalikan kondisi jika pada faktanya seperti ini? Rakyat. Hanya rakyat yang harus mengambil keputusan secara mandiri. Dan memang rakyat Indonesia selalu diminta untuk mandiri dalam segala hal. Tapi rakyat pun tak bisa dengan mudah memenuhi kehendaknya atas penguasa ini. Karena dengan segala cara pastinya sudah disiapkan perangkat hukum yang berkaitan untuk melindungi para penguasa. 18 Oktober 2022, sidang perdana gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibanjiri oleh warga di ruang sidang. Tapi dengan terpaksa, sidang ditunda karena pihak tergugat tak muncul di persidangan. Bapak yang terhormat, rakyat hanya ingin kejujuran terucap dari pemimpinnya, karena mereka sudah menitipkan amanah ketiga pilpres, dan akan sangat konyol jika yang dititipi amanah ternyata melakukan pembohongan publik. Oleh karena itu, bersikap gentelah, tunjukkan kenegarawanan Anda, hadir di depan rakyat dan berkatalah yang jujur, maka rakyat akan angkat topi dan trust akan Anda dapat lagi. Simpel dan tak sulit. Jika benar
membawa bukti otentik ke hadapan rakyat di persidangan. Rakyat menunggu kejujuran pemimpinnya di tanggal 31 Oktober 2022. Leaders have wings. No one can stop the fight. Fight them. Do the best for our country. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.